Selamat pagi. Wah, ini jos. Jos banget, jos ya. Terima kasih Ibu Lia. Ya, Ibu Lia ini. Ibu Lia Jess. Pak Jess. Terima kasih. Terima kasih. 3 bulan saya minum racikan Makcin dan semua vitamin yang direkomendasikan. Berarti minum racikan Makcin, minum liposomal glutathione, minum D3K2, minum probiotik, minum MCT, ya, Bu Lia ya. Kalau ada tambahan pasti ada royal jelly sama propolis. Nih, ikuti pola makan. Bangun tidur minum racikan Makcin. Oh, saya masih ada, Jess. Nih, punya saya nih, full. Ikuti pola makan. Bangun tidur minum racikan Makcin. Kalau puasa, sahurnya tidak sarapan, sahurnya tidak makan, makannya jam 6 sore, ya, waktu buka baru makan. Itu puasa yang benar itu seperti itu, ya. Yang betul puasa yang sesuai dengan siklus tubuh, dimulai dari matahari terbenam, selesai matahari terbenam. Itu yang betul seperti itu. Jadi kalau kamu mengikuti religimu, harusnya sahur tidak sarapan, tidak makan sahur, tapi minum racikan Makcin. Itu jos banget ya. Ikutin rekomendasi, ikut pola makan ya. Pola makan itu adalah bangun tidur minum racikan Makcin, jam 10 makan telur 2-3 butir 5 butir, antara jam 1 sampai jam 7 makan di antara jam 1 sampai jam 7, bisa jam 4, bisa jam 5, bisa jam 6, bisa jam 7 malam, terserah. Masih bandel? Bukan Bu, bukan bandel, tapi memang Ibu belum bisa meninggalkan nasi. Sesekali boleh, enggak masalah ya. Nasi 2 sendok masih oke, enggak masalah ya. Karena yang betul adalah kalau kita menyingkirkan nasi, menyingkirkan tepung, menyingkirkan gula, menyingkirkan gorengan, sebetulnya itu sudah tergantikan ketika kita makan telur dimasak, makan daging dimasak, makan ikan dimasak, makan seafood dimasak. Itu sudah ada unsur yang tadi dibuang. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Dan yang luar biasa ini kalau kamu baca terus bawahnya, Jess, kistanya tahu-tahu lenyap sendiri. Terus kemudian ginjalnya tahu-tahu membaik sendiri. Nah, itu tuh yang saya selalu bilang ya. Pengobatan itu ada 2 macam. Pengobatan konvensional medicine sama pengobatan fungsional medicine. Pengobatan konvensional medicine itu dikit-dikit obat, dikit-dikit obat, dikit-dikit obat, dikit-dikit obat. Itu pengobatan konvensional medicine. Salah enggak? Enggak salah, emang kamu didesain dalam rahim ibumu, dilahirkan seperti itu desainnya. Jadi pusing dikit cari obat, mules dikit cari obat, pilek dikit cari obat, muntah dikit, mual dikit cari obat, batuk dikit cari obat. Nah itu kan desainmu seperti itu. Kalau desain saya udah clear. Saya 5 tahun yang lalu merubah desain saya yang didesain dari nenek moyang saya. Sehingga saya tidak mengikuti desain itu dari semenjak 5 tahun yang lalu. Nah itu namanya conventional medicine. Salah enggak? Enggak salah. Rumah sakit salah enggak? Enggak salah. Tapi sebetulnya rumah sakit, dokter bukan untuk penyakit seperti itu. Rumah sakit, dokter itu untuk penyakit-penyakit yang memang layak menuju ke sana. Contoh, kamu harus sambung tulang, kamu harus scan, kamu harus di ronsen, kamu harus cek lab. Nah, itu ke situ. Medis ya, berhubungan dengan konvensional medicine. Tapi kalau kamu berhubungan dengan fungsional medicine, yang diperbaiki adalah bukan penyakitnya, tapi yang diperbaiki adalah fungsinya, fungsi tubuhmu. Disesuaikan dengan metaboliknya, disesuaikan dengan siklusnya. Nah itu pengobatan yang sangat luar biasa. Karena dengan pengobatan seperti itu, yang kamu perbaiki pola makanmu, cara makanmu, apa makanmu, wah itu obat yang paling mujarab. Makanya jangan heran kalau saya punya tagline atau semboyan yang sudah sering saya katakan, kamu menjadikan obat menjadi makananmu, atau menjadikan makananmu menjadi obat. Itu pilihanmu. Kalau kamu menjadikan obat menjadi makananmu, ya sudah wassalam. Ya, silahkan, itu hakmu. Sehingga kamu akan menghabiskan semua hasil kerjamu 10-20 tahun yang akan datang untuk mengobatimu. Tapi kalau kamu menjadikan makanan menjadi obatmu, nah nikmatilah hidup. Karena apa? Karena kamu pasti akan memilih makanan untuk menjadi
makananmu, karena itulah yang menjadi obat. Apa itu makanan yang menjadi obat? Telur. Apa itu makanan yang menjadi obat? Daging. Apa itu makanan yang menjadi obat? Seafood. Apa itu makanan yang menjadi obat? Ikan. Sayur, Pak? Nggak usah dipusingkan sayur. Sayur sudah ada di dalam ikan yang dimasak. Unsur sayur sudah ada di dalam daging yang dimasak. Unsur sayur sudah ada di dalam telur yang dimasak. Jadi nggak usah pusing kamu makan sayur apa tidak. Terus, Pak, tahu tempe, Pak, itu protein nabati. Boleh ada, boleh tidak. Silahkan dimakan. Kalau ada, kalau nggak ada, nggak usah dicari. Tapi yang namanya telur, ikan, daging, seafood, kamu harus mengusahakan kudu ada dalam makanan yang kamu harus siapkan untuk tubuhmu. Nah, kita udah tertipu sekian ratus tahun bahwa itu dikambing hitamkan. Sehingga yang kamu makan hari ini, total yang kamu makan dari 100 pilihan makanan yang kamu makan, 90-nya itu adalah gula. Nggak ada pilihan, karena memang kamu didesain seperti itu. Supaya apa? Supaya kamu melaris maniskan farmasi. Melaris maniskan pabrik obat. Itu yang terjadi. Sehingga di dunia ini, kanan kirimu, depan belakangmu, atas bawahmu, yang kamu lihat pasti gula. Apa itu gula? Unsur nasi itu gula. Yang namanya tepung-tepungan itu gula. Yang namanya goreng-gorengan itu gula. Yang namanya apa lagi? Gula, minuman-minuman berenergi itu gula. Sampai termasuk susu pun isinya gula. Bahkan sampai termasuk madu pun isinya gula. Ngeri kan? Tuh, Jess. Itu yang kamu harus waspadai, Jess. Sehingga kamu bisa ngerasain seperti yang dialami oleh Ibu Lia. Tahu-tahu kistanya hilang, membaik tubuh kesehatannya, ya. Itu alamiah kalau kamu mau memperbaiki pola makannya. Ya, nasi masih bukan bandel, tapi memang itu enggak bisa, di sebagian orang enggak bisa ditinggal, tapi harus ditakar. 1 sendok, 2 sendok masih oke lah untuk dimakan. Tapi kalau sudah kena yang namanya metabolik, sudah kena yang namanya komplikasi, sudah kena yang namanya degeneratif, ya lebih aman disingkirkan. Saya loh baru sekarang ini minum ada gulanya, kopi pakai susu, terus kemudian makan gorengan ketika meeting. 3 tahun kemarin, sebelum tahun ini mana pernah saya? Tidak, benar-benar 3 tahun itu pure, tidak ada yang saya makan yang berhubungan dengan begituan. Gula-gulaan itu tidak ada. Karena apa? Karena saya pengen jantung saya kembali seperti ketika saya usia 17 tahun. Sehat betul-betul. Sehingga hari ini saya mengalami, padahal udah pasang ring jantung ini. Saya divonis dokter bocor 30%. Jadi ketika jantungnya memompa berat, ini darahnya balik lagi 30%. Itu saya ngalami. Dan sekarang udah 5 tahun ini, ya 3 tahun saya pure murni tidak ada unsur-unsur seperti itu saya makan. Dan dari tahun 2022 bulan April sampai hari ini, berarti kalau bulan April 2022 itu sekarang menuju ke April bulan depan itu berarti berapa tahun itu? 2022, 2023, 2024, 2025, 3 tahun saya. 3 tahun udah enggak 3 tahun udah enggak konsumsi OBAT lagi. Nge-gym, saya ngangkat beban itu bisa dumbbell 20 kilo kanan, 20 kilo kiri. Nggak ada masalah. Treadmill 30 menit. Hike-nya 12, kecepatannya 4. Non-stop. Itu saya lakukan. Ya, jalan kaki 10.000 langkah. Itu pasti selesai. Naik sepeda 40 km. Tangerang Jakarta, naik sepeda saya lakukan. Dan ini hasilnya. Kalau Ibu Lia mengalami itu, ya memang itu yang dihasilkan ketika kamu strict untuk mempertahankan kesehatan kamu. Kamu akan menikmati hasil yang seperti itu. Tambah nge-gym, Bu, supaya kakinya kuat. Jadi sampai umur tua nanti masih bisa lari-lari, masih bisa jalan-jalan. Nah, itu yang penting sekali, apalagi kalau ikut untuk menjalankan sebuah bisnis bersama dengan saya. Duit kerja sendiri. Nah, kita bisa jalan-jalan bareng. Setahun 3 kali jalan-jalan loh, kayak saya. Ke Taiwan, ke Dubai, ke Thailand. Nanti ya bulan November ke Eropa. Nah, ayo jalan-jalan bareng. Sehat selalu.